Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat hidayah, petunjuk dan nikmat menjadi seorang muslim. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau di dalam kehidupan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membicarakan secara singkat tentang hadis-hadis keutamaan berpuasa. Baik itu puasa yang sunnah maupun puasa yang wajib seperti puasa pada bulan Ramadan. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang membicarakan tentang keutamaan berpuasa ini. Di antaranya adalah bahwasanya Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ya, tunjukkan kepadaku suatu amal yang bisa membawaku ke dalam surga. Ya, murni bi amalin. Ya Rasulullah, murni bi amalin. Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku untuk melakukan suatu amal." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bisaum, fa innahu la 'idla lahu." Kata Rasulullah SAW, hendaklah engkau berpuasa karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Jadi puasa termasuk suatu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Sehingga tatkala seorang sahabat yang bernama Abu Umamah meminta kepada Rasulullah SAW agar tunjukkan suatu amal yang akan membawanya ke surga, maka Rasulullah SAW memerintahkan dia agar memperbanyak puasa. Kata Rasulullah SAW, "Alaika bisaum fa innahu la 'idla lahu." Ya, hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian puasa yang dikerjakan oleh seseorang bisa menebus dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Kata Rasulullah SAW, ujian maksudnya di sini adalah dosa yang dilakukan seseorang karena keluarganya, hartanya dan dirinya serta tetangganya bisa ditebus oleh puasa, salat, zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini bisa semuanya ditebus dengan berpuasa. Jadi di dalam mengusahakan harta, mengusahakan kekayaan, kemudian mengusahakan sesuatu untuk diri atau dalam menyikapi tetangga, terkadang seseorang melakukan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa ditebus dengan mengerjakan puasa, salat, sedekah, kemudian juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini merupakan keutamaan puasa yang kedua, bahwasanya puasa itu dapat menebus dosa yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian keutamaan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan salam bagi orang-orang yang makan sahur. Ya, Allah mengucapkan salam bagi orang-orang yang makan sahur. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bangun di ujung malam untuk makan sahur sebagai persiapan mereka berpuasa. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, status hadis ini adalah hasan. Kata Rasulullah SAW, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Bersalawatnya Allah kepada orang-orang yang makan sahur maksudnya adalah, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang makan sahur di hadapan para malaikatnya. Lihatlah hamba-hambaku yang mereka bangun pada malam hari di ujung malam untuk melaksanakan suatu ibadah, yaitu ibadah puasa. Sedangkan selawatnya malaikat kepada orang yang makan sahur maksudnya adalah bahwasanya mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang yang makan sahur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa adalah sebuah perisai dari neraka.
Ya, puasa adalah sebuah perisai dari neraka. Ketika orang berpuasa, maka banyak ya kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan yang terhenti, yang dia berusaha untuk menghentikannya. Maka puasa tersebut ya akan mencegah orang dari merasakan panasnya api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ardh." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa satu hari ya karena Allah Tabaraka wa Taala, maka Allah akan jadikan antaranya dengan api neraka. Apa yang Allah akan jadikan? Khandaq, yaitu sebuah lubang ya, parit yang besar. Yang besarnya adalah kama bainas sama'i wal ardh. Yang besar adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, memang dia berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu dengan orang. Allah Subhanahu wa taala ya sediakan suatu ganjaran yang sangat besar bagi dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan suatu parit untuk menjaga orang tersebut dari panasnya api neraka. Yang besarnya parit tersebut adalah sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Maka ya orang yang berpuasa hendaklah dia memperhatikan puasanya sehingga benar-benar dikerjakannya karena Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian apabila ada orang yang berpuasa lalu dia meninggal dunia tatkala dia sedang melaksanakan puasa, maka dia akan masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda ya dalam Sahih Al-Bazzar, kata Rasulullah SAW, "Man khutima lahu bi siyami yaumin dakhalal jannah." Man khutima lahu bi siyami yaumin dakhalal jannah. Barang siapa yang kehidupannya diakhiri dengan berpuasa, maka dia akan masuk surga. Tatkala seseorang berpuasa lalu dia meninggal dunia saat dia sedang berpuasa tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga ya. Kemudian puasa dan Al-Quran akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi seseorang pada hari kiamat. Oleh karena itu kita mesti banyak ya membaca Al-Quran pada saat kita berpuasa, karena kedua-duanya baik puasa maupun Al-Quran, kedua-duanya akan memberikan syafaat bagi kita. Memberikan syafaat yaitu ya berusaha keduanya nanti pada hari kiamat, puasa dan Al-Quran, keduanya berusaha untuk ya menyelamatkan orang yang berpuasa ini daripada panasnya api neraka. Mereka keduanya akan memohon kepada Allah SWT agar orang yang berpuasa ini diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Kata Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran itu yashfa'an, akan memberikan syafaat lil abdi, bagi seorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, jadi Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi seorang hamba. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, bagaimana berkatanya puasa kepada Allah pada hari kiamat itu tidak perlu kita pikirkan ya. Yang perlu adalah kita imani. Yaqulu siyam, puasa akan berkata di hadapan Allah SWT, "Ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi." Wahai Tuhanku, aku menahannya daripada makanan dan juga daripada syahwatnya pada siang hari ya, fasyafi'ni fihi, maka biarkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Ini ucapan puasa di hadapan Allah SWT. Dia menjadi pembela orang yang berpuasa pada hari kiamat. Puasa akan mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya pada siang hari aku menahannya agar tidak makan, agar tidak menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal ya, fasyafi'ni fihi, maka biarkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran akan berkata, mana'tuhun nauma bil laili, aku menahannya daripada tidur pada malam hari ya, karena pada malam hari disunahkan bagi orang yang berpuasa juga untuk melaksanakan solat malam ya. Jadi Al-Quran yang dibaca oleh seseorang dalam solat malam hari membuat orang tersebut tidak bisa tidur. Mana'tuhun nauma bil laili, saya menahannya dari tidur pada malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka biarkanlah aku memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa ini. Qala fayashfa'ani, Rasulullah SAW bersabda, fayashfa'ani, maka keduanya yaitu puasa dan Al-Quran memberikan syafaat bagi orang yang berpuasa dan melaksanakan sholat malam ini. Maka kita ya hendaklah memperbanyak puasa ya di luar puasa Ramadan, dan hendaklah kita ya selalu membaca Al-Quranul Karim. Harus ada tilawah kita setiap hari, karena keduanya akan memberikan syafaat bagi kita pada hari kiamat.
lebih-lebih tatkala kita sedang berpuasa, maka hendaklah diiringi dengan ibadah yang lain, yaitu tilawatil Quran, membaca Al-Quran, karena kedua-duanya akan menjadi pembela bagi kita pada hari kiamat di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puasa akan mengatakan, wahai Tuhanku, aku menahan orang ini daripada makan, daripada minum, daripada menyalurkan syahwatnya pada siang hari, biarkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran yang senantiasa kita baca dalam salat malam, Al-Quran akan mengatakan di hadapan Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala bahwa Al-Quran sudah menahan kita daripada rasa ngantuk pada malam hari. Kemudian Al-Quran mengatakan, biarkan aku memberikan syafaat kepada orang ini. Kemudian Rasulullah mengatakan keduanya, yaitu puasa dan Al-Quran, akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahihul Jami'. Kemudian puasa merupakan syiarnya orang-orang saleh. Jadi di antara tanda-tanda bahwa seseorang itu adalah orang yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, adalah dia senantiasa membiasakan puasa dalam kehidupannya. Kalau seseorang senantiasa melaksanakan puasa dalam hidupnya, maka insya-Allah itu merupakan tanda-tanda dari orang-orang yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Ja'alallahu 'alaikum salata qaumi abrarin." Allah telah tetapkan bagi kalian salat kaum yang abrar, kaum yang baik-baik. Bagaimana salatnya kaum abrar tersebut? Yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahara. Mereka mengisi malamnya dengan salat dan mereka berpuasa pada siang hari. Laisu bi asamatin wala fujjar, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang suka berbuat dosa dan bukan orang-orang yang suka berbuat buruk. Jadi Rasulullah SAW menerangkan kepada kita tentang salatnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang senantiasa bersikap baik, berperilaku baik, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya kaum yang abrar tersebut? Yaqumunal lail, mereka menegakkan salat pada malam hari, salat tahajud, salat sunat pada malam hari, wa yasumunan nahar, dan mereka senantiasa berpuasa pada siang hari. Laisu bi asamah wala fujjar. Mereka bukan orang-orang yang suka berbuat dosa dan mereka juga bukan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Jadi puasa merupakan tanda dari sekian tanda orang-orang yang saleh. Dan seterusnya orang yang berpuasa dia akan memperoleh dua kegembiraan. Dia akan memperoleh dua kegembiraan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, lis-saimi farhatani. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua macam kegembiraan. Farhah, kegembiraan, farhatan, dua kegembiraan. Lis-saimi farhatani, orang yang berpuasa akan memperoleh dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir, kegembiraan tatkala dia berbuka. Kita lihat bagaimana kaum muslimin ketika berbuka, berkumpul dengan keluarganya, mereka bersuka cita, menyantap makanan bersama-sama. Tadinya mereka lesu, lemah, tidak ada semangat, tidak ada tenaga, mungkin ngantuk. Tapi tatkala mereka berbuka, wajah-wajah mereka kembali ceria, segar, dan mereka kenyang, bergembira, bersuka cita di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan keluarganya. Itu kegembiraan yang pertama, dan dia lebih gembira lagi karena dia bisa menyempurnakan puasa pada hari itu. Ini kegembiraan yang pertama, yaitu kegembiraan tatkala berbuka. Yang kedua, wa farhatun hina yalqa rabbahu, kegembiraan tatkala dia bertemu dengan Tuhannya. Tatkala kita bertemu dengan Rabb kita Tabaraka Ta'ala di hari akhirat, kita membawa pahala berpuasa. Alangkah bahagianya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian dan minumlah kalian sepuasnya karena amal yang kalian lakukan pada hari-hari dahulu ketika kalian hidup di dunia. Alangkah bahagianya saat itu, saat kita bertemu dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita atas puasa yang kita lakukan selama kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW menyatakan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Kasturi adalah minyak yang paling mahal di dunia ini, dan bau wangi orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Mungkin kita tidak sedap mencium bau mulut orang yang berpuasa. Mungkin kalau orang berpuasa dekat kita, mungkin kita enggak sedap menciumnya. Begitu juga dengan mulut kita, dicium oleh orang lain mungkin enggak sedap. Tetapi
bau mulut yang dihasilkan oleh orang yang berpuasa tersebut lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Kenapa? Karena bau tersebut ditimbulkan oleh adanya ketaatan, oleh adanya perjuangan untuk melakukan suatu ibadah dan ketaatan, amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski." Bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Ya. Kemudian orang yang mengerjakan ibadah puasa dengan dasar keimanan, ya, dan dengan dasar ingin memperoleh pahala dan ganjaran dari sisi Allah Tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Tetapi perlu kita ingat bahwa ampunan dosa yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang berpuasa seperti hadis yang nanti akan kita bacakan, maksudnya adalah ampunan terhadap dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia akan diampuni oleh Allah Tabaraka taala tatkala seseorang melakukan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengerjakan puasa dengan dasar keimanan, dengan dasar ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha farada siyama ramadhana 'alaikum." Innallaha farada siyama ramadhana 'alaikum. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan terhadap kalian. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan terhadap kalian, dan kita semua memaklumi bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah balik, yang telah berakal, yang sehat, menetap dan suci dari haid dan nifas. Dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wasanantu lakum qiyamahu." Dan aku telah mensunahkan, menetapkan bagi kalian qiyamahu, yaitu qiyamul lail pada bulan Ramadan yang kita sebut dengan salat tarawih. Jadi Allah SWT telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, dan kata Rasulullah SAW, "Saya telah menetapkan bagi kalian untuk mengerjakan salat pada malam bulan-bulan Ramadan ini yang kita sebut dengan salat tarawih." Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Faman samahu wa qamahu ihtisaban kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan ini, wa qamahu, dan mengisi malam-malamnya dengan salat malam, ihtisaban, semata-mata mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuhu, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Barang siapa yang mengisi bulan Ramadan ini dengan berpuasa, kemudian mengisinya dengan salat malam, kemudian dia melakukan semua ibadah ini semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka taala, maka dia dijanjikan suatu ampunan yang luar biasa. Apa ampunannya? Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dia dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya, sebagaimana tatkala dia dilahirkan oleh ibunya tanpa noda dosa, tanpa kesalahan sama sekali. Itulah ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ini didasari oleh keimanan akan wajibnya berpuasa dan didasari oleh niat untuk senantiasa mendapatkan ganjaran, pahala dan imbalan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan melaksanakan salat pada malam hari, maka akan diampuni dosanya yang telah terdahulu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengisi malam Lailatul Qadar dengan melaksanakan ibadah salat malam, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Jadi tatkala seseorang berpuasa dan tatkala seseorang, ya, mengerjakan salat malam dan didasari oleh keimanannya akan wajibnya berpuasa, kemudian didasari oleh keinginannya untuk mendapatkan ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosanya. Dia akan kembali seperti orang yang dilahirkan, seperti seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya, tanpa noda, tanpa dosa sama sekali. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Oleh karena itu, di antara ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat tentang doa. Jadi dalam surah Al-Baqarah, ayat yang membicarakan tentang puasa adalah ayat 183, 184. Kemudian
seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentangku, kata Allah SWT, maka katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Nah, apa rahasia disebutkannya ayat berdoa di antara ayat-ayat puasa, di sela-sela ayat yang berpuasa? Kata ulama, seperti kata Fakhruddin Ar-Razi dan juga Ibnu Katsir rahimahumullah, kata mereka agar orang yang berpuasa memperbanyak doa pada saat berpuasa ini. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 186 Allah kembali membahas tentang puasa. Ya. Nah, doa orang yang berpuasa ini tidak akan ditolak oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 macam orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Tabaraka wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita berpuasa, maka hendaklah kita memperbanyak doa ketika sahur, ketika makan berbuka, ya. Maka hendaklah kita memperbanyak doa saat itu, karena itu adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Jadi ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Wal imamul adil, dan yang kedua adalah imam yang adil di antara rakyatnya, pemimpin yang adil di antara rakyatnya. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam, dan doa orang yang dizalimi, yang Allah akan mengangkat doa tersebut ke atas awan. Wa yaftahu laha abwaabas sama, dan Allah akan bukakan untuk doanya pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabbu, dan Allah Tabaraka taala akan berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'da hin, aku benar-benar akan menolong engkau walaupun setelah berlalu waktu yang lama. Jadi kata Rasulullah SAW, ada 3 macam doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT, yang pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Yang pertama, da'watus shaim, yaitu doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Kemudian doanya imam yang adil, pemimpin yang adil di antara rakyatnya. Yang ketiga adalah doanya orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah angkat ke langit, dan Allah akan bukakan pintu-pintu langit untuk doa tersebut, dan Allah berjanji akan menolongnya walaupun setelah berlalu waktu yang lama. Oleh sebab itu, seseorang harus berhati-hati dan menjaga dirinya dari menganiaya orang lain. Jangan sampai dia menganiaya orang lain, karena doa orang yang dizalimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia berdoa. Kemudian, ya, termasuk di antara keutamaan bulan Ramadan juga, ya, berpuasa pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," apabila telah masuk malam pertama bulan Ramadan, "sufidatis syayatin," maka setan-setan akan diborgol, dibelenggu. "Wa maradatul jinni," termasuk juga yang akan dibelenggu adalah jin-jin yang membangkang, ya. "Wa ghuliqat abwabun niran," dan akan dikunci pintu-pintu neraka. "Falam yuftah minha babun," dan tidak ada pintu neraka yang dibuka walaupun satu pintu. "Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun," dan akan, ya, dibuka pintu-pintu surga, dan tidak ada satupun pintu surga tersebut yang akan dikunci. "Wa yunadi munadin," dan ada penyeru yang memanggil, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, datanglah kalian. Ya, "Wa ya baghiyasy syarri aqsir," wahai orang yang mencari keburukan, aqsir, hentikanlah oleh kalian. "Walillahi utaqa'u minan nar wa zalika fi kulli lailah," dan Allah yang telah menetapkan orang-orang yang akan dimerdekakan dari api neraka, dan hal tersebut ada pada setiap malam. Jadi di antara keutamaan bulan Ramadan, keutamaan berpuasa adalah setan-setan yang selalu mengganggu manusia, ya, yang selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa, dan juga jin-jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini mereka semua akan dikunci sehingga mereka tidak leluasa menggoda manusia. Tetapi, ya, kecenderungan untuk berbuat dosa tidak hanya ditimbulkan oleh setan, oleh jin, tapi juga ada dalam diri manusia. Karena manusia itu dalam dirinya ada nafsun ammaratun bisu, ya, diri yang menyuruh atau jiwa yang menyuruh untuk berbuat buruk, ya. Makanya walaupun setan yang besar-besar dibelenggu, ya, kata ulama, setan-setan yang kecil-kecil tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam diri manusia ada hawa nafsu yang selalu mendorong untuk berbuat maksiat. Oleh sebab itu tetap ada, ya, dosa yang dilakukan oleh manusia di bulan Ramadan ini, tapi berkurang daripada di luar bulan Ramadan. Kemudian juga pintu-pintu neraka dikunci,
Ya, tidak ada yang dibuka sehingga orang lebih mudah untuk melakukan kebaikan dan lebih jauh daripada keburukan dan dosa serta maksiat pada bulan Ramadan ini. Kemudian ya, terakhir kita lihat pada zaman sekarang ini ya, bahwa wibawa daripada bulan Ramadan ini terkadang ya pada sebagian tempat itu sudah mulai berkurang. Orang banyak ya yang makan dan minum dengan terang-terangan di hadapan orang lain, padahal dia adalah orang yang sanggup berpuasa, laki-laki sehat ya, sehat segar bugar, tapi dia terang-terangan tidak berpuasa. Mungkin dia makan, minum, merokok di hadapan orang yang berpuasa ya. Perlu kita sebutkan suatu hadis dari Rasulullah SAW, yang hadis tersebut menceritakan bagaimana pedihnya siksaan orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan ini. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Umamah semoga Allah taala meridainya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana naimun, tatkala saya sedang tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani rajulani, ada dua malaikat yang datang kepadaku. Kedua malaikat ini adalah kedua orang laki-laki ini adalah dua malaikat yang datang dalam rupa laki-laki. Kemudian fa akhadha bi dab'i, lalu keduanya memegang pundakku, kata Rasulullah SAW. Fa ataya bi jabalan wa'iran, lalu keduanya membawaku ke gunung yang terjal. Faqala is'ad, maka keduanya berkata kepadaku, kata Rasulullah SAW, is'ad, naiklah engkau. Faqultu inni la utik, aku katakan, kata Rasulullah SAW, inni la utik, saya tidak sanggup menaiki gunung yang terjal ini. Faqala sanusahiluhu laka, keduanya berkata, kami akan memudahkan untukmu. Fasa'attu, maka saya naik, kata Rasulullah SAW, mendaki gunung tersebut. Hatta iza kuntu fi sawadil jabali, hingga ketika saya sampai di bagian yang gelap dari gunung tersebut, iza bi aswatin syadida, tiba-tiba ada suara yang sangat kencang, yang sangat keras. Qultu ma hazil aswat, lalu aku bertanya, kata Rasulullah SAW, suara-suara apa ini? Qala haza iwa'u ahlin nar, keduanya berkata, ini adalah teriakannya penghuni neraka, ini adalah rintihannya penghuni neraka. Summan talaqabi, kemudian ia pergi membawaku. Fa iza ana biqaumin, tiba-tiba aku ada di hadapan suatu kaum mu'allaqina bi araqibihim, yang mereka itu digantung dengan urat yang ada di atas tumit mereka. Di atas tumit kita ada urat. Nah, ada orang-orang atau satu kaum yang dilihat oleh Rasulullah SAW yang digantung dengan urat di atas tumitnya, di belakang tumitnya. Musyaqqaqatun asdaquhum, yang tepi mulut mereka itu disobek ya, tasilu asdaquhum daman, dan tepi mulut mereka itu mengalirkan darah. Qultu man haula, kata Rasulullah SAW, aku bertanya, siapakah mereka itu? Qala, kedua laki-laki tersebut yang membawaku tadi berkata, kata Rasulullah SAW, allazina yuftiruna qabla tahillata saumihim, yaitu orang-orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka untuk berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban. Ya, kita bayangkan bagaimana pedihnya siksaan yang diterima oleh orang-orang yang malas berpuasa. Yang semua orang berpuasa, dia tidak. Ya, dia makan di hadapan orang dengan terang-terangan. Apalagi kalau dia sampai berbangga-bangga ya, enggak puasa dan berbangga. Kita sebutkan salah satu siksaannya di sini yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Rasulullah SAW melihat suatu kaum, suatu kumpulan orang yang mereka digantung terbalik dan digantung lewat apa? Lewat urat yang ada di belakang tumitnya. Ya, jadi digantung terbalik. Kemudian mulutnya luka, mulutnya sobek, tapi mulutnya ini sobek ya, dan mengalirkan darah. Itu diantara bentuk ya. Siapa yang mau merasakan siksa seperti ini? Tentu tidak ada yang mau. Oleh karenanya itu kita mesti ya memuliakan bulan ini dengan berpuasa pada bulan ini. Jangan sampai kita tidak ya berpuasa pada bulan ini, mencari-cari alasan supaya tidak berpuasa. Dan bermudah-mudahan untuk berbuka, enggak sakit ya kan, atau sakit ringan berbuka, dan dan tidak bisa menggantinya pada hari yang lain ya. Karena ini luar biasa pedihnya siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang ya terbiasa membatalkan puasa di siang hari ya. Nah, barangkali ini kajian singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.